Nah, mudah-mudahan bisa ditampilkan ya apa yang menjadi share screen saya di sini. Eh, ini adalah judul yang dipilihkan panitia untuk pembicaraan kita dua pertemuan hari ini dan tanggal 22 Juli, 2 minggu mendatang. Ya, 2 minggu atau 3 minggu ya, 3 minggu atau terserah lah, tanggal 22 Juli. Judulnya adalah Perjanjian Cinta Allah. Ya, Perjanjian Cinta Allah. Tetapi kalau kita melihat di sebelah kanan ini ya, di sebelah kanan ini gambar Musa dengan 2 loh batu. Ya. Kalau yang di sebelah kiri itu harapan saya bisa nyeruput kopi pada siang-siang beginilah sebetulnya, tapi adanya cuma air putih ya sudah nggak apa-apa. Ya. Nah, yang sebelah kanan itu adalah Musa dengan 2 loh batu, dan kalau kita mengingat 2 loh batu, langsung kita itu sudah pikiran kita secara spontan mengarah kepada sesuatu, yaitu apa? 10 perintah Allah, begitu. Maka kalau boleh kita katakan secara lebih terbuka begitu ya, kita sebetulnya mau bicara mengenai 10 perintah Allah, tetapi dalam kerangka judul ini, Perjanjian Cinta Allah. Ya, biasa kita memahami 10 perintah Allah begitu, lalu kita punya gagasan mulai dengan perintah pertama tentang Allah dan seterusnya seperti itu. Nah, saya mau beri atau kita mau membacanya itu, membaca 10 perintah Allah dalam kerangka ini, perjanjian cinta Allah. Ya. Nah, mudah-mudahan ini lalu memberikan sebuah gambaran yang berbeda nanti, sehingga kita bisa dengan lebih gembira menjalankan perintah-perintah Allah. Biasanya itu kalau kita mendengar kata perintah ya, kalau kita mendengar kata perintah itu rasanya berat, karena yang namanya diperintah itu mesti sesuatu yang tidak nyaman ya, tidak senang gitu. Kalau mendengar kata saya perintahkan begitu, lalu ini merasa tidak enak ya. Nah, kita coba lihat bagaimana kalau perspektif perintah itu apakah bisa dilihat dengan cara lain, sehingga mungkin kita bisa menghadapi dasa firman itu atau dekaloh itu dengan lebih gembira. Maka kita pertama-tama mau melihat ini, bagaimana kita memahami dasa firman atau dekaloh itu dalam kerangka perjanjian cinta Allah itu. Ya. Nah, mudah-mudahan ini harapan saya kita bisa sedikit melihat. Ya. Nah, dasar firman adalah atau sebagai perjanjian cinta. Nah, ini yang mau saya garis bawahi lebih dulu ya. Bahwa dasar firman itu adalah sebagai sebuah perjanjian cinta. Ya. Bukan perintah, bukan pertama-tama perintah sebetulnya. Atau tidak usah dibaca sebagai perintah, tetapi harus dilihat sebagai perjanjian cinta. Seperti itu. Ya. Ini yang mau saya usulkan pada kesempatan sore hari ini, karena pemahaman kita akan dekaloh, akan dasar firman itu sendiri, itu nanti akan mempengaruhi bagaimana cara kita melaksanakan atau menghidupinya. Ya, mudah-mudahan tawaran perspektif yang mau saya berikan kepada teman-teman pada kesempatan sore hari ini, lalu bisa memberikan semacam alternatif yang dipertimbangkan, yang bisa dipertimbangkan. Ya, baik. Saya mulai karena ini mungkin baik juga beberapa teori, beberapa hal saya sampaikan untuk berkaitan dengan dasar firman itu. Ya, beberapa catatan-catatan singkat yang baik kalau dilihat, kalau tidak pun tidak jadi masalah di sini ya. Yang pertama itu adalah asal usul istilahnya dari mana ya. Ada dekaloh 10 firman ya, bukan 10 perintah sebetulnya kalau dibilang itu. 10 firman ya. Kita bisa melihat dalam Keluaran 34 ayat 28. Kalau ini judulnya adalah pendalaman Alkitab, saya harapkan Alkitabnya ada di sana gitu ya. Mudah-mudahan pengandaian saya tidak keliru. Keluaran 34 ayat 28.
Keluaran 34 ayat 28 bunyinya adalah, dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan selama 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air, dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Ya, 10 firman. Memang ada di dalam Alkitab sendiri dikatakan 10 firman. Ya. Kemudian Ulangan pasal 4 ayat 13. Ulangan pasal 4 ayat 13 bunyinya juga sama. Di situ dikatakan, dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman. Ya, di sini dikatakan ia memberitahukan kepadamu perjanjian. Nah, ini perjanjian muncul di sini. Yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman itu. Ya. Nah, jadi kalau kita menyebutnya sebagai 10 firman, dasar firman atau dekalog, itu memang mempunyai asal-usul di dalam teks Alkitab sendiri. Ya. Nah, secara konkret di mana terdapat itu? Teksnya adalah ada pada Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 dan Ulangan 5 ayat 6 sampai dengan 21 ya. Ulangan 5 ayat 6 sampai dengan 21 dan Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan 17. Ini kita semua saya kira tahu ya, bahwa Dekaloh itu 10 firman itu ada di situ ya, di dalam dua teks ini, Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 dan Ulangan 5 sampai 6 21 itu. Ini saya kira kalau teman-teman Bapak Ibu ada yang menjadi guru agama katekis seperti itu mungkin sudah sangat hafal ya, sudah sangat hafal dengan ke-10 perintah Allah seperti ini. Ya, teksnya ada di sini ya. Teksnya ada di dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 dan Ulangan 5 ayat 6 sampai dengan 21. Ya, ini teks Alkitabiahnya ada di dalam dua tempat ini. Ya. Nah, persoalan pertama yang mesti kita hadapi adalah apa? Persoalan pertama yang mesti kita hadapi itu adalah kalau kita sebagai orang-orang Katolik mencoba bertanya kepada teman-teman saudara-saudara kita orang-orang yang dari gereja reformasi, kita akan menemukan 10 perintah Allahnya itu isinya sama atau tidak sebetulnya? Pernah tidak mencoba membandingkan 10 perintah Allah yang ada di dalam puji syukur dengan 10 perintah Allah yang ada di dalam mungkin buku-buku agama dari tempat teman-teman yang lain? Pernah membandingkan tidak? Sama tidak? Nah, di sini kalau mau unmute nggak apa-apa, mau jawab. Saya biasanya membuat tanya jawab seperti ini kok. Ya. Pertanyaan pertama seperti itu. Apakah pernah membandingkan 10 perintah Allah atau dekaloh, dasar firman yang ada di dalam puji syukur atau madah bakti atau di dalam katekismus dengan yang lain? Belum pernah. Ada yang sudah pernah? Membaca-baca kebetulan dengan sedikit keingintahuan begitu. Ada satu masuk di chat itu mengatakan mencaringkan pengalamannya belum pernah. Ada yang sudah pernah belum? Belum pernah? Belum. Ya, belum. Apalagi membaca punyanya orang lain, ya, punya diri sendiri saja mungkin jangan-jangan juga nggak dibaca gitu ya. Nah, ini ya nggak apa-apa, ini masalah seperti ini tidak usah, saya tidak mau memarahi, tetapi mari kita lihat bersama-sama ya. Saya akan tunjukkan, saya silahkan dilihat ini sebetulnya ya. Dasar firman di dalam tradisi. Silahkan dilihat di situ, yang paling kiri adalah punyanya Katolik ditambah dengan gereja-gereja Lutheran ya. Kemudian yang tengah itu adalah pendapat gereja kelompok Ortodoks dengan Calvinis dan Ortodoks ya. Kemudian yang sebelah kanan sendiri adalah orang-orang punya asli orang Yahudi. Bagaimana orang Yahudi membaca. Ya.
Nah, di sini kita kelihatan seperti ini. Nah, sebagai sebuah ilustrasi, bukan ilustrasi ya, kita mencoba saja. Coba kita lihat ini teks ini, 20 ayat 1 sampai 17. Coba dibaca. Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Tolong dibaca sekarang ya, dan dihitung ada berapa perintah di sana. Tolong dibaca sekarang. Lalu ada berapa perintah di sana sebetulnya? Ada berapa perintah? Tolong dibaca satu saja, yang keluaran saja. Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 itu. Ada yang menulis 11. Ya. Apalagi 10. Ini betul 10 ini ya. Coba kita lihat ini. Di dalam malah ada yang 12. Ya, berapa ini? 10, 11, 12, berapa sebetulnya? Ada berapa? 20 ayat 1 sampai 17 itu tadi. Ada rentangan jawabannya adalah 10, 11, 12. Ya, 10, 11, 12, 10, 11, 12 seperti ini. Ya. Kalau tadi menurut teks ini Keluaran 34, 28, Ulangan 4, 13 ini ada berapa? Kalau menurut yang ini tadi 10 ya. Jadi di satu pihak dikatakan ada 10 firman, tetapi kalau kita membaca sendiri teksnya itu tidak jelas ini berapa sebetulnya. Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 ini ada berapa? Kenapa bisa satu bisa baca 10, bisa 11, bisa 12, bisa 3? Kenapa tidak ada semua seragam? Ini kalau saya tanya lebih lanjut ya, kalau saya tanya lebih lanjut, ini bagaimana kok bisa 11 yang mana saja? Bagaimana bisa 12 yang mana saja? Bagaimana bisa 10 yang mana saja? Ini bisa berbeda-beda. Ya, mungkin 11, mungkin 12 ya. Orang doa banyak mengatakan 12. 12, saya mau minta lah Solas, sekarang supaya jelas. 12 itu apa saja? Coba mari. Salah satu yang menjawab 12, saya minta untuk unmute dan kemudian menyebutkan. Supaya jelas saja, supaya teman-teman bisa mengikuti juga. Mari. Teman-teman yang menjawab 12 ini ada Ibu Siska Lala, lalu ada Pak Indra, silakan. Kalau mau unmute sudah bisa, silakan. Ya, silakan untuk menjawab. 1. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya, 1. 2. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Iya, ayat 4. 3. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Ya. 4. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. 5. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka lalu ini kan ke-6, jangan melakukan sesuatu pekerjaan.
Nomor 6 apa tadi? Jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Sebab ya Tuhan berikan hari Sabat dan menguruskannya. Lalu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 8. Jangan membunuh. 9. Jangan berzina. 10. Jangan mencuri. 11. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 12. Jangan mengingini rumah sesamamu. 13 jadinya, jangan mengingini istrinya atau laki-laki atau hambanya. Jadi berapa? 13. Dan silahkan teman-teman kalian berdebat habis-habisan, tidak akan pernah selesai. Ya. Tidak akan pernah selesai. Nah, persoalannya di mana? Lalu di sini kita bisa melihat bahwa rupa-rupanya ini ada masalah soal penghitungan, ya. Tuhan sendiri mengatakan dalam 3 teks yang kita baca, Keluaran 34 ayat 28, ayat 10, Ulangan 10, 4, 13, ini judulnya adalah 10 firman. Tetapi kalau dibaca kok ternyata enggak 10, ada 13 gitu. Memang beberapa teman tadi ada 10, 11, tetapi yang baca 10 itu saya kira sudah dipengaruhi oleh Ulangan 4 itu tadi, sehingga dia seolah-olah mengarah membaca ke sana. Nah, kalau kita melihat beberapa teks memang di sana, ya. Nah, sekarang kita bisa melihat, ya, kita bisa melihat dari situ kenapa sebetulnya ada berbagai macam cara membaca sehingga kita bertemu dengan paling tidak 3 tradisi yang berbeda seperti yang saya tunjukkan ini. Tradisi Katolik, tradisi Calvinis, dan tradisi Yahudi itu kalau kita baca mempunyai isi yang berbeda. Terutama yang mana? Terutama ayat 2 sampai dengan ayat 6. Sebetulnya. Terutama ayat 2 sampai 6 karena mulai ayat 7 dan seterusnya itu kurang lebih mirip, ya. Lihat di sini kalau kita mulai dengan hormatilah ayah ibumu, semua urut ini sama. Nanti ada persoalan pada bagian akhir, tapi oke. Nah, yang menjadi masalah adalah bagian awal ini betulnya. Ada berapa di sana itu? Nah, di sini kita melihat, ya, ada perbedaan. Apa yang bisa kita pelajari dari perbedaan seperti itu? Harus hati-hati ya teman-teman, kalau kita berbicara mengenai 10 perintah Allah, ini harus kita tahu dulu yang mana yang dimaksudkan. Yang ada di dalam Alkitab atau yang ada di dalam katekismus, dalam puji syukur atau mada bakti atau katekismus gereja Katolik. Karena ini 2 hal yang berbeda. Yang ada di dalam teks adalah sebuah teks yang masih harus ditafsirkan, ya, sehingga sampai kepada angka 10 itu. Ya. Nanti kita akan lihat seperti itu. Mengapa demikian? Ya, mengapa demikian? Persoalannya sebetulnya ada pada bagian yang pertama ini. Ayat 2 sampai dengan ayat, ya katakanlah ayat 6 lah. Karena yang 7 itu jelas menjadi perintah sendiri. Ya. Nah, silakan diperhatikan bahwa kalau kita bicara mengenai dekalo atau dasar firman, mesti dibedakan. Kita bicara mengenai kitab suci atau kita bicara mengenai puji syukur. Ya, ya ini nanti di dalam katekismus gereja Katolik nanti kita akan lihat itu. Saya akan menyinggung karena nanti akan masuk ke sana. Ibu silahkan sabar dulu, nanti akan saya sampaikan. Pada awalnya saya akan bicara mengenai ini dulu, ya. Nah, jadi kalau teman-teman bicara mengenai 10 perintah Allah, sadar ya, ini yang sedang saya bicarakan apa? Teks Alkitab atau puji syukur atau mada bakti. Karena 2 halnya ini berbeda. Ya, 2 hal yang berbeda. Ya. Nah, mengapa bisa menjadi beberapa tradisi seperti ini? Ya? Mengapa Katolik berbeda dengan Calvinis, berbeda dengan Yahudi? Karena teksnya sendiri memang memungkinkan dibaca secara berbeda.
teksnya sendiri dengan kata lain tidak begitu jelas. Ini berapa sebetulnya? Ya. Oke, ini dulu ya. Pokoknya kita bisa melihat lagi ya. Yesus itu mengutip Dekalogus. Matius 19 ayat 16-19. Apa, Mak? Ya udah belanja. Matius ayat 19, 16-19 itu sebetulnya mengutip Dekalogus, mengutip 10 perintah Allah atau mengutip dasar firman. Ya, ketika dia bertanya kepada orang muda itu. Ya. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Maka orang itu tanya, perintah yang mana? Nah, ini Yesus menjawab, jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah ibumu, kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu adalah bagian dari Dekalogus. Jadi nampaknya ini diajarkan sendiri oleh Yesus sebagai ukuran hidup Kristen. Ya. Jadi Yesus mengambil saja dari dasar firman dasar firman dalam perjanjian lama miliknya orang Yahudi itu dipakai oleh Yesus untuk menjadi ukuran hidup Kristen. Kalau mau mengikuti aku ya seperti ini, ikutilah apa yang tertulis dalam 10 perintah Allah seperti itu. Ya. Maka di sini saya tulis menjadi ukuran hidup Kristiani. Maka salah satu cara untuk mengadakan penelitian batin sebelum menerima sakramen rekonsiliasi itu sebetulnya adalah melihat diri sendiri dengan kacamata 10 perintah Allah. Betulnya ini ya, betulnya. Tetapi ya seringkali ya lewat gitu yang pokoknya asal cepat mendapat giliran, cepat pulang sudah selesai gitu saja. Jadi refleksi melihat kepada kehidupan batin sendiri berdasarkan perintah pertama, kedua, ketiga, 4 dan seterusnya itu biasanya ya dilewat-lewati saja. Seperti itu. Ya. Nah, rumusan yang kita punya, yang kita ambil ini ya, rumusan yang ada di dalam tradisi Gereja Katolik itu adalah rumusan yang berasal dari Agustinus, Origenes dan Clemens. Sudah ini nama-nama orang-orang zaman kuno yang mungkin hanya kita dengar saja sebagai nama-nama baptis ya. Terutama Agustinus itu banyak nama baptis itu. Nama baptis Origenes enggak ada mungkin, Clemens mungkin 1-2 seperti itu ya. Tapi ini adalah para bapak gereja yang pada zamannya dulu itu merumuskan ajaran-ajaran gereja yang sekarang beberapa menjadi ajaran-ajaran yang baku seperti itu. Ya. Oke. Nah, pelajaran sampai di sini. Ini yang perlu kita pahami. Ya. Saya mau mengajak teman-teman untuk menyadari soal ini. Ya. Yang pertama, ada perbedaan antara teks kitab suci dengan tradisi. Yang saya maksud dengan tradisi adalah tadi rumusan-rumusan yang ada di dalam ini. Ini yang saya maksud dengan tradisi. Ya. Bukan tradisi gereja dalam arti teknis seperti yang biasa kita sebut. Ya. Ada perbedaan antara teks kitab suci dengan tradisi yang dihayati oleh gereja. Ya, gereja Katolik, gereja Protestan, orang Yahudi itu mempunyai sesuatu yang berbeda. Kenapa demikian? Ya, kenapa demikian? Karena teks kitab suci sendiri itu tidak sangat jelas. Jelas tadi kita sudah membuktikan. Katanya 10, tapi nyatanya ada berapa? Ya ada yang mengatakan 10, 11, 12, 13. Kenapa bisa mengatakan seperti itu? Karena teksnya memang bisa dibaca seperti itu. Ya. Kalau seandainya teksnya itu hanya 10, itu ya sudah semua orang yang membaca itu akan menjawab 10. Tetapi karena ada kembangannya ke sana kemari begitu, lalu orang bisa membaca dengan cara yang berbeda sehingga munculnya adalah jumlah yang tidak selalu sama. Ya. Ini. Jadi kita harus hati-hati. Teks dan tradisi itu selalu berbeda. Nah, kaitannya dengan ini nomor 2, Alkitab itu sebetulnya tidak bisa selalu tidak selalu bisa diterapkan secara langsung pada hidup sekarang. Betulnya tidak bisa itu. Ya.
Jadi ini untuk mau menerapkan teks kitab suci pada zaman sekarang begitu saja ini perlu hati-hati. Ya, tidak selalu bisa, ya, tidak selalu bisa dan bisa ada perbedaan macam-macam. Perlu apa yang saya sebut dengan jembatan. Menjembatani teks kitab suci dari zaman dulu menuju zaman sekarang. Ini perlu ada jembatannya. Tanpa jembatan ini ada bahaya kita kesulitan. Nah, contohnya tadi sudah jelas. Menurut kitab Keluaran dan kitab Ulangan ada 10 firman. Tetapi kalau kita sendiri membaca ternyata juga 10. Ada lebih dari 10. Ini menunjukkan kepada kita bahwa teks ini rupanya tidak mudah membacanya. Ya. Ini Bapak Ibu silahkan berhati-hati. Ya. Maka kalau kita mendengarkan khotbah, ya, kita mendengarkan renungan, itu sebetulnya adalah usaha untuk menerapkan apa yang menjadi teks kitab suci dengan zaman sekarang. Itu jembatan sebetulnya. Khotbah, renungan, alokutio atau apalagi itu ya namanya itu sebetulnya adalah ini sebuah jembatan untuk membawa pesan teks pada zaman dahulu kepada zaman sekarang. Ya, ini yang saya kira perlu pertama-tama kita sadari ya dalam berhadapan dengan teks kitab suci seperti ini. Ya. Nah, baik kita akan melanjutkan. Kalau boleh saya katakan di sini ya, ini adalah teks, ini adalah dulu dan di sana, ya, dulu di sana. Kemudian ini adalah kita sekarang, kini dan di sini. Ini zaman sekarang. Nah, ini perlu yang namanya ada gap ya, ada jurang hermeneutik perlu ditafsirkan. Lalu disinilah perlu jembatan untuk membawa teks yang dari sini itu sampai kepada zaman sekarang. Ya, ini harus hati-hati. Oke. Nah, dari teks ke tradisi-tradisi ya, Alkitab itu tidak memberikan solusi langsung kepada problem modern. Ini perlu kita sadari ya. Tidak memberi solusi langsung pada problem modern. Karena apa? Karena kitab suci itu ditulis pada zaman tertentu. 2000 sampai 4000 tahun yang lalu yang jelas persoalannya adalah persoalan zaman dulu yang bukan zaman sekarang. Ya. Jadi jangan cari-cari ke sana lah. Cari-cari ke sana itu biasanya ya orang biasanya hanya istilahnya itu istilah bahasa Jawa di sekitar saya itu otak-atik gathok itu. Tetapi itu enggak bisa, biasanya bukan itu yang dimaksudkan. Ya. Misalkan sekarang ini COVID-19 begitu lalu mencari di sana, enggak ada di dalam Alkitab itu, enggak ada bencana COVID seperti itu, tidak ada. Belum ada seperti itu. Ya. Nah, lalu bagaimana kalau demikian? Karena di satu pihak kitab suci itu harus tetap bisa menjadi tuntunan orang hidup mengikuti Yesus sepanjang segala abad. Lalu bagaimana? Ya akhirnya kita harus memikirkan dengan berbagai macam cara ya, memikirkan jembatannya itu tadi. Ya. Lalu ukurannya apa? Ukurannya ada dua ini. Ukurannya ada dua. Kesesuaian dengan konsep Alkitab tentang manusia. Apa maksudnya? Siapa manusia menurut Alkitab? Teman-teman, Bapak Ibu, apakah tahu siapa yang paling jelas saja? Siapa manusia menurut Alkitab? Boleh menjawab lewat chat yang paling jelas ini? Coba, siapa manusia? Rekan sekerja Allah, siapa lagi yang paling awal? Gambaran Allah, ya. Gambar dan rupa Allah, ya toh? Nah ini, kalau manusia adalah gambar dan rupa Allah, maka kita harus memahami bahwa manusia itu begitu tinggi. Kalau begitu tinggi, bagaimanapun juga lalu sikap-sikap terhadap manusia itu harus diutamakan, dinomorsatukan. Manusia nggak pernah boleh dikorbankan. Ya, nah ini citra Allah sama dengan gambar dan rupa Allah. Ya, nah ini adalah konsep Alkitab tentang manusia. Maka kalau kita mau mengambil solusi untuk sebuah problem tertentu, ya harus sesuai dengan konsep tadi. Artinya apa? Artinya manusia harus dinomorsatukan sebagai citra Allah. Karena Allah sendiri memilih atau mengangkatnya seperti itu.
Nah, ini ketika kita mau, ya sebetulnya saya tidak perlu menguraikan hal seperti ini karena ini masih terlalu jauh dengan 10 perintah Allah, tetapi saya kira baik untuk memberikan catatan ketika kita tidak mempunyai rujukan untuk zaman sekarang di dalam Alkitab. Yang pertama, kesesuaian dengan konsep Alkitab tentang manusia. Yang kedua adalah kesesuaian dengan contoh yang diberikan Yesus. Kalau Yesus selalu menolong, itu menolong satu orang, dua orang, dia pasti akan menolong semua orang. Ya, maka skip memberi pertolongan ini kiranya menjadi sesuatu yang harus diperhatikan. Ya, oke, baik. Oke, sekali lagi jembatan secara konkret begini. Ini 10 perintah Allah. Ini 10 perintah Allah. Awalnya dari mana sebetulnya? Tidak lain, tidak bukan, awalnya adalah dari hukum kasih. Hukum kasih itu ada berapa? 2. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Ya kan? Ini. Ya. Kasih kepada Allah, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Ini tidak pernah jelas sebetulnya apa yang dimaksud. Apa artinya mengasihi Allah? Apa artinya mengasihi sesama? Ini tidak jelas. Kata mengasihi Allah itu bisa isinya macam-macam. Ya, tapi tidak jelas, maka perlu dibuat semacam apa ya istilahnya itu, dijabarkanlah. Dari 2 kemudian menjadi 10 di sini. Kita lihat di dalam 10 perintah Allah itu adalah 3 atau 4 berkaitan dengan Allah, sisanya 7 atau 6 berkaitan dengan kasih kepada manusia. Tapi itu pun masih belum jelas sebetulnya 10 itu. Ya, saya ambil contoh beginilah, sebuah contoh yang sering kali saya sampaikan. Ya, di mana-mana mungkin ada teman-teman sudah pernah mendengar, yang pernah mendengarkan saya, pengajaran saya mengatakan begini. Pada hari Sabat itu adalah hukumnya adalah tidak boleh bekerja seperti ditulis di sini. Ya toh? Tidak boleh bekerja pada hari Sabat. Jangan bekerja, tadi sudah di sini. Tapi pertanyaannya adalah yang namanya kerja itu apa? Kalau saya sedang membangun rumah, ya, apakah mengangkat-angkat batu itu termasuk bekerja atau tidak? Kalau mengangkat batu itu termasuk bekerja, ya, berarti tidak boleh. Lalu sekarang pertanyaannya, kalau batunya itu kecil bagaimana? Apakah masih dianggap bekerja atau tidak? Jadi batu itu bukan batu besar ya untuk yang harus saya panggul begitu, tapi batu kecil, kerikil begitu itu. Apakah itu termasuk bekerja kalau saya jalan-jalan membawa kerikil? Bukan bekerja. Ya, tetapi bagi orang lain masih oke, kalau ini bukan bekerja jadi tidak masalah ya. Tapi karena untuk konsistensi, Yahudi akan menjawab itu masih bekerja. Lalu sekarang pertanyaannya, kalau seandainya batu kecil itu tidak saya pegang, tapi saya tempelkan di dalam cincin saya. Nah, itu batu akik. Lalu pertanyaannya adalah hari Sabat saya boleh pakai akik tidak? Karena akik itu adalah ada batunya di situ, berarti membawa batu itu. Ini sampai sedetil itu orang Yahudi bertanya mengenai hal ini. Ya. Nah, oleh karena itu dari 10 ini, kemudian kita tahu menjadi 613. Ini yang disebut Taurat. 613 perintah itu adalah Taurat. Yang terdiri dari 248 dan 365. Ya, ini. Ya, 248 positive commandments, ya, artinya ini mitzvah aseh adalah perintah yang harus dilakukan, aseh dilakukan, ya. 365 negative commandments, ini adalah mitzvah lo ta'aseh, adalah perintah yang tidak boleh dilakukan. Jadi ini larangan. 365 ini apa? Menunjuk apa ini? Coba 365 ini angka apa? Harus tahulah, masa enggak tahu ya. 365? Saya menunggu jumlah hari dalam setahun, oke ya, jumlah hari dalam setahun. Ya, berarti apa yang mau dikatakan? Sepanjang hari
Orang mau memperhatikan perintah Tuhan. 248 ini apa artinya 248? 248 ini mungkin angka yang tidak terlalu dikenal. 248 ini katanya adalah pada perhitungan biologis pada zaman itu, ini adalah jumlah otot-otot atau otot atau di dalam tubuh manusia. Maka seluruh diri sebetulnya. Maka dengan 613 itu mau ditunjukkan sepanjang tahun, sepanjang hidup, seluruh diri saya mau dibaktikan untuk memahami, menjalankan the command, perintah Tuhan. Ya, nah ini adalah cara orang Yahudi memandang perintah. Ya, cara orang Yahudi memandang perintah, ya, bahwa dia sungguh-sungguh ingin membaktikan dirinya kepada Tuhan seperti itu. Ya, oke, nanti kita akan kembali lagi ke sini. Saya mau melihat lagi sekarang bagaimana orang Kristen. Ya. Orang Kristen sama sebetulnya. Di sini hukum kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Ya. Kemudian di sini ada 10 perintah Allah sebagai penjabaran lebih lanjut. Kemudian di sinilah ada salah satunya adalah katekismus Gereja Katolik yang jauh lebih luas atau mencoba menjelaskan secara lebih konkret ini katekismus Gereja Katolik ini. Maka tadi ada ibu siapa yang bertanya, katekismus Gereja Katolik itu ada di sini 10 perintah Allah itu. 10 perintah Allah ada pada katekismus Gereja Katolik nomor 2052-2557. Ada sekitar 500 artikel berbicara mengenai 10 perintah Allah. Ini adalah konkretisasi, ini adalah penjabarannya nanti. Ya. Oke. Jadi kalau mau secara konkret tadi saya katakan di sini, ya. Tadi saya katakan di sini, kitab suci itu tidak bisa memberi solusi langsung pada problem modern. Nah, kalau kita mau mencoba melihat ya bagaimana menerapkan 10 perintah Allah, ya silahkan teman-teman, Bapak Ibu melengok kepada ini katekismus Gereja Katolik ini. Nomor 2052 sampai 2557. Ini adalah penjabaran 10 perintah Allah, Dekaloh menurut Gereja Katolik. Lihat tadi menurut orang Yahudi menjadi berapa? 613. Ya. Sekarang menurut Gereja Katolik itu tersimpan di dalam apa yang disebut dengan katekismus Gereja Katolik. Nah ini nanti kalau mau melihat supaya lebih persis, ya, itu silahkan menengok ke sana. Nanti kita tidak akan sampai ke sana, itu nanti sampai PPKM selesai, kita belum selesai membahas ini nanti kalau begitu gitu ya. Dan betapa sangat membosankannya gitu. Ya. Nah oke, ini satu poin ya. Mudah-mudahan kita bisa menangkap persoalan menempatkan 10 perintah Allah itu pada tempat yang semestinya, tidak berlebih-lebihan, tetapi juga tidak semaunya begitu. Nah, saya sekarang masuk kepada topik ini yang mau saya tawarkan sebetulnya, perjanjian cinta Allah. Ini bagaimana mau dipahami? Ya? Bagaimana mau dipahami sebetulnya? Nah, asal-usul dari semuanya itu adalah sebuah pertanyaan. Ya. Bagaimana merumuskan hubungan Israel dan Allah? Ya. Bagaimana mau merumuskan hubungan Israel dan Allah ketika bangsa Israel di bawah pimpinan Musa keluar dari Mesir, kemudian sampai di padang gurun, dan di situ bergaul dengan Allah. Nah, lalu bagaimana? Ini Allah, hubungan Allah Israel ini mau digambarkan seperti apa? Ya. Ini poin yang saya kira penting, bagaimana kita mau merumuskan hubungan saya dengan Allah. Coba, misalnya, ya, kalau kita pas retret, pembimbing retret, siapakah Yesus bagimu? Nah, itu pertanyaan itu sebetulnya sama. Bagaimana mau merumuskan hubunganmu dengan Yesus? Ada yang mengatakan, engkau kekasih jiwaku, ya toh? Ada yang seperti itu. Engkau gembalaku, engkau Bapakku, engkau tong sampahku, engkau curahan hati, dan macam-macam. Itu tergantung.
Hubungan pribadi dengan Allah itu bisa dirumuskan dengan aneka macam cara yang macam-macam dan masing-masing mempunyai tekanannya tertentu. Kalau Tuhan disebut sebagai tong sampah, kenapa? Ya, karena dia itu dianggap sebagai selalu menerima. Daripada pacar saya itu diberi, kalau saya mengeluh lalu udah kayak gitu aja mengeluh, kayak gitu aja, Tuhan Yesus dengan tenang mendengarkan. Ya, maka kita sebut sebagai Tuhan itu sebagai tong sampahku, karena apapun yang saya sampaikan pada Tuhan, Tuhan akan menerima. Ya. Nah, ini adalah cara kita. Bagaimanapun juga kita itu membutuhkan sebuah ini, merumuskan hubungan saya dengan Tuhan seperti apa. Ya. Ya. Oke, pertanyaan-pertanyaan nanti saya akan jawab pada bagian akhir. Kita punya seksi question and answer ya, boleh ditulis di chat box nanti. Silahkan Ibu Fonso nanti untuk menjawabnya. Oke, kita sampai pada di sini ya. Merumuskan hubungan Allah dengan Israel itu bagaimana? Akhirnya dari sekian banyak dipilih satu, yaitu hubungan perjanjian. Nah, jadi yang namanya perjanjian itu sebetulnya adalah sebuah cara untuk merumuskan hubungan antara Allah dan manusia itu. Ada macam-macam, kita bisa mengartikannya dengan model macam-macam seperti tadi. Dan apa tadi yang dikatakan itu adalah bahwa kitab Nabi Hosea itu menggambarkan hubungan Israel dengan Allah seperti suami istri. Nah, sekarang di dalam menurut kitab Ulangan, hukum Taurat dirumuskan dengan apa itu? Dengan 10 dengan perjanjian fasal yang saya maksudkan seperti ini ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai perjanjian, ada dua hal ya. Yang namanya perjanjian fasal itu, perjanjian itu melibatkan dua pihak paling tidak. Oke? Nah, tidak ada perjanjian sendiri itu. Perjanjian pasti melibatkan minimal dua ya. Nah, di sini ada istilah perjanjian fasal. Fasal itu melibatkan dua pihak yang tidak setara. Yang satu besar, tinggi besar ya, yang lain itu kecil. Artinya begini, ini bisa dibayangkan Allah adalah maharaja, sementara Israel itu adalah raja-raja kecil yang membutuhkan perlindungan dari sang maharaja. Ya, itu yang namanya perjanjian fasal. Nanti kelihatan dalam rumusan perjanjiannya itu agak sedikit berbeda. Ya. Karena melibatkan dua pihak yang tidak setara, maka hak dan kewajibannya juga setara atau tidak? Berbeda, ya, ada perbedaan tertentu. Nah, kemudian ada dua akte juga, ya, akte perjanjian. Perjanjian itu kalau nggak pakai akte 10.000 meterainya begitu ya nggak berlaku, ya. Nah, sebetulnya dua loh batu itu sebetulnya menunjuk ke ini sebetulnya. Dua loh batu itu adalah dua loh yang berupa akte perjanjian, yang satu milik Tuhan, yang satu milik Israel sebetulnya itu. Ya. Oke, saya lanjutkan. Mudah-mudahan bisa ditangkap ya, walaupun agak sedikit mungkin merepotkan, tapi mudah-mudahan bisa ditangkap. Kalau tidak nanti ada kesempatan untuk question and answer ya pada waktunya. Nah, perjanjian fasal itu rumusannya seperti ini. Ada 5 bagian. Ada 4 lah. 4 bagian. Selalu ada prolog ya, pendahuluan sejarah apa yang terjadi. Kemudian ada perintah utama. Kemudian ada penjabaran dari perintah utama, mentaati ketetapan-ketetapan, ya. Kemudian ada konsekuensi atau ancaman atau hukuman seperti itu. Sebetulnya sama dengan akte perjanjian lah. Hanya mungkin ini kekasan perjanjian fasal di sini. Ya. Saya merumuskan dengan kata ini karena, maka, yakni, supaya. Ya. Ini adalah supaya. Karena, maka, yakni, supaya. Karena
Apa yang terjadi dalam sejarah? Karena aku telah mengasihi kamu, maka kamu mesti mengasihi aku dengan mentaati perintah-perintahku, supaya kamu tetap mendapatkan berkat dan bukan kutuk. Ini isi perjanjian pasal. Jadi kalau kita berbicara mengenai perjanjian, ya, di dalam kerangka Israel dan Allah dengan Yahweh, itu adalah perjanjian pasal karena perjanjian dari dua yang tidak setara. Ya. Dan itu dimulai dari apa? Dimulai dengan ini. Karena aku telah mengasihi kamu, maka kamu mesti mengasihi aku, yakni dengan mentaati perintah-perintahku, supaya apa? Supaya mendapatkan berkat dan bukan kutuk. Oke, mudah-mudahan ditangkap ya, ini ya. Ini pola perjanjian pasalnya. Nah, sekarang dari sini, mari kita lihat teks kita, Keluaran pasal 20 itu tadi. Coba sekarang kita lihat. Keluaran pasal 20, ayat 1 sampai 7. Perintahnya mulai dari mana? Coba kalau kita bicara mengenai 10 perintah Allah itu, perintahnya mulai ayat berapa? Ayat 3 ya. Oke. Ayat 3 ya. Kalau saya sekarang mari kita lihat satu teks lagi, Ulangan pasal 5 tadi. Ulangan pasal 5 paralelnya, Ulangan pasal 5. Ulangan pasal 5 ya. 10 perintah Allah itu mulai ayat berapa? Atau pada ayat berapa? Mulai ayat berapa? Ayat 7. Ya, betul ya. Kalau menurut kitab Keluaran ada pada ayat 3, 20 ayat 3. Kalau menurut kitab Ulangan adalah pada ayat 5, Ulangan 5 ayat 7. Nah, sekarang silahkan dilihat. Sebelum ayat 3, Keluaran pasal 2 itu ada kata apa itu? Ada teks apa di situ? Keluaran ayat pasal 20 ayat 2. Ini ya. Keluaran pasal 20 ayat 2 dan Ulangan 5 ayat berapa? Ayat 6 itu ada kata ini, ada kalimat ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ya. Ini. Artinya apa? Artinya bahwa di sini dikatakan apa yang dibuat oleh Yahweh terlebih dahulu. Seperti di sini. Apa yang sudah dibuat oleh Yahweh? Apa yang dibuat oleh Sang Maharaja? Sang Maharaja itu menulis di sini. Karena aku telah mengasihi kamu, berarti Sang Maharaja sebetulnya sudah mengasihi terlebih dahulu. Ya, maka kamu harus mengasihi aku kembali. Dengan mentaati perintah-perintah dan ketetapan-ketetapan. Ya. Maka kalau begitu, kalau kita melihat 10 perintah Allah itu sebetulnya didahului dengan ini, pernyataan ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Barulah sesudah ini muncul aneka macam perintah. Ya. Baru sesudah itu diberikan perintah yang ada 10 tadi. Ya. Maka pola 10 perintah Allah bagi orang Israel sebetulnya adalah ini. Mengapa Israel harus mentaati perintah 10 perintah Allah menurut perintah Yahweh? Karena Yahweh sudah lebih dahulu berbuat baik kepada Israel. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ini saya kira soal yang
yang penting ya untuk dipahami bagaimana semangat bangsa Israel itu bagaimana semangat bangsa Israel memahami hukum itu adalah seperti itu ya. Jadi hukum itu bukan beban, tetapi anugerah yang perlu disyukuri. Ya. Jadi perintah atau 10 perintah Allah itu tidak diberikan begitu saja kepada bangsa Israel untuk selalu mengikuti begitu, tidak. Tetapi perintah kepada Israel itu didahului oleh sebuah ini, bahwa Yahweh, sebuah pernyataan bahwa Yahweh sudah lebih dahulu berbuat baik bagi Israel. Ya, ini yang penting. Ya. Bahwa Israel, Allah sudah lebih baik, sudah lebih dahulu mencintai Israel, maka Israel mesti mencintai Allah kembali. Ya, ini mengasihi kembali. Bagaimana caranya mengasihi Allah itu? Ya, nah ini kembali kepada persoalan yang tadi. Saya biasa membuat contoh yang paling gampang itu begini, ya. Contoh yang paling kalau saya itu apa? Kalau saya itu katakanlah ulang tahun ya. Ulang tahun dan kemudian orang-orang yang baik kepada saya itu ingin memberikan kado. Ya. Memberikan kado kan maksudnya untuk menyenangkan saya, ya, supaya saya senang. Ya. Tetapi kemudian mereka bertanya pada saya, Romo besok berulang tahun, kami boleh mengadu apa atau Romo menginginkan apa sebagai kado? Romo pengen dibelikan apa seperti itu. Lalu saya jawabnya begini, ya terserah sajalah, saya apa-apa saja mau saya terima. Apa yang terjadi kalau begitu? Nah itu yang orang baik teman saya itu, dia akan mulai dari pagi sampai malam masuk keluar mall, cari kira-kira apa yang mau dibelikan untuk saya. Dan ketika sudah dibelikan itu belum tentu saya cocok. Ya. Tetapi kalau seandainya saya menjawab, saya tolong dibelikan sepatu basket begitu. Lalu jelas itu, sepatu basket Nike ukuran 42 misalnya seperti itu jelas, orang gampang itu. Langsung saja masuk mall lalu mencari itu dan gampang pulang, tidak usah buang-buang waktu. Nah, di sini dalam kerangka ini Israel itu ingin membalas kasih Yahweh. Tapi bagaimana caranya? Ini bisa macam-macam terjadi. Tetapi apa yang dikehendaki Yahweh? Nah, yang dikehendaki Yahweh, nah ini yang terungkap di dalam hukum-hukum Taurat. Sehingga dengan demikian, bagi bangsa Israel, hukum itu bukan beban. Tetapi hukum itu adalah anugerah yang perlu disyukuri. Karena tidak perlu mencari-cari. Karena sudah pasti bahwa inilah yang sebetulnya dikehendaki oleh Yahweh. Ya. Yahweh tidak perlu mempersulit dengan mengatakan terserah kamu, tidak. Tetapi dia menunjukkan saya ingin ini. Nah, sudah kalau itu dituruti ya itu sudah. Ya. Nah inilah saya pikir hal yang sangat menarik kalau kita mau merenungkan. Kita bisa merenungkan sebetulnya kita berhadapan dengan hukum itu, aturan-aturan itu sebagai sebuah pembatasan yang kita seringkali kita harus tanggapi, kita hadapi dengan gerundelan segala macam, atau apa. Ya. Orang Israel mengajarkan kepada kita bahwa hukum itu adalah sesuatu yang sangat mereka syukuri, karena melalui hukum itulah Tuhan menunjukkan apa yang menjadi kehendaknya. Maka Israel menjadi sangat persis. Tadi saya beri contoh soal bekerja, yang tidak boleh bekerja itu bekerja macam apa. Ya, walaupun pertanyaan bagi saya, bagi kita menjadi lebay. Masa pertanyaan membaca bekerja kok sampai pada memakai akik boleh tidak pada hari Sabat? Itu kan lebay ya. Tetapi bagi bangsa Israel ini penting supaya saya tahu persis apa yang saya buat ini melanggar peraturan atau tidak. Lihat bagaimana mereka menghargai itu ya, menghargai aturan hukum Taurat. Bagi kita mungkin dianggap lebay. Karena kita ini sebetulnya kalau tidak hati-hati, kita ini lebih mengikuti Paulus ya, mengikuti orang-orang Protestan seperti itu yang sangat anti kepada perjanjian lama. Semua aturan-aturan Taurat dianggap dikalahkan oleh Injil lalu tidak diperhatikan lagi. Padahal semangat bangsa Israel itu lain. Semangat bangsa Israel adalah bahwa Taurat itu adalah anugerah yang perlu disyukuri
karena menunjukkan sungguh-sungguh apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi mereka. Nah, inilah yang sebetulnya poin saya pada kali ini ya. Poin pertama yang mau saya sampaikan adalah bagaimana kita memahami hukum. 10 perintah Allah adalah hukum. Tapi hukum ini bukan sesuatu yang membebani, tetapi sesuatu anugerah yang disyukuri. Ya, mohon maaf. Oke, ini poin pertama bagi saya penting. Bagaimana kita mencoba memahami bangsa Israel yang memahami aturan-aturan hukum. Bagi kita lebay, terus terang saja. 613 segala macam itu kan, dan harus secara mendetail kadang-kadang. Ya. Tetapi itu adalah sebetulnya aslinya adalah sebuah anugerah yang perlu disyukuri karena menunjukkan dengan tepat apa yang sebetulnya dikehendaki Yahweh dari diri kita. Ini sebetulnya ya. Oke. Nah, saya harap poin ini cukup jelas karena di dalam Katekismus Gereja Katolik 2083 dikatakan ya, Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Yang pertama dari 10 perintah, 10 firman mengingatkan kita akan kasih Allah yang esa ini. Perintah-perintah yang menyusul menjelaskan jawaban penuh kasih yang hendaknya manusia berikan kepada Allahnya. Lihat ini, bahwa perintah-perintah yang menyusul itu menjelaskan jawaban penuh kasih yang hendaknya manusia berikan kepada ayah Allahnya. Ya, jadi katekismus itu jelas sekali di sini mengatakan memberikan arah, membaca 10 perintah Allah itu bukan pertama-tama sebagai sebuah pembatas apa ya, tetapi adalah sebuah usaha mengasihi Allah yang sudah lebih dahulu mengasihi kita. Seperti itu. Ya, kalau ini yang bisa kita teruskan lalu ya akhirnya penuh dengan sukacita sebetulnya. Ya. Oke, baik. Ini poin yang pertama. Sekarang kita akan masuk pada detail tadi ya, yang perdebatan tadi itu. Sebetulnya ada berapa? Ini perintah pertama itu problemnya ada di sini sebetulnya. Ya. Jadi perintah yang pertama, perintah pertama. Kita lihat yang pertama lah ini ya. Ayat 1 sampai 6 bab 20 kitab Keluaran. Ini tadi di sini kita temukan beberapa kata jangan, dan kita tahu kata jangan ini kita hitung sebagai perintah ya, ada berapa? Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Ya, lihat, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Ini pernyataan apa yang dibuat Allah terhadap Israel. Ya, boleh dikatakan Allah mengucapkan segala firman ini kepadaku. Coba silahkan diganti kepadaku. Lalu apa yang dikatakan Tuhan, silahkan mengingat apa yang sudah dibuat Tuhan kepada kita masing-masing. Akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa engkau, menyelamatkan engkau, menyembuhkan engkau, dan segala macam. Silakan diisi sendiri di sini. Baru sesudah itu muncul perintah Allah. Oleh karena itu, jangan ada ini macam-macam. Itu sebetulnya logikanya. Maka yang pertama-tama adalah ini, nomor 2 ini. Nah, sekarang kita lihat. Janganlah ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jadi ada pertama di sini jangan membuat Allah, jangan membuat bagimu patung, kemudian nomor sini jangan sujud menyembah kepadanya. Ya, ada berapa ini? 3 ya, boleh. Nah, sekarang saya mau tunjukkan bagaimana gereja Katolik tadi melihat ini ya. Di sini lihat, silahkan diingat, jangan ada padamu Allah lain, jangan buat bagimu patung, jangan menyembah. Nah, sekarang kita akan lihat apa yang dibuat oleh gereja ini.
Silahkan dilihat di sini. 3 perintah itu muncul yang mana saja? Kalau kita lihat yang dari 3 perintah itu, sebetulnya yang muncul hanya 1. Jangan ada Allah lain. Karena perintah nomor 2 itu sudah ayat 7, jangan sebut nama. Dan berikutnya ini menguduskan dari Tuhan adalah perintah yang lain. Artinya apa? Artinya bahwa dari 3 perintah yang terdapat pada ayat 2 sampai 6 itu, sebetulnya gereja memandangnya hanya menjadi 1 ayat saja. Ini ya. 1, 2, 3 ternyata yang dia hanya ini. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hanya ini. Ini jangan membuat bagimu patung, ini tidak ada di sini, tidak dimasukkan di dalam, bukan merupakan perintah. Jangan sujud menyembah, ini juga tidak ada. Maka yang pertama adalah ini. Perintah pertama dalam gereja Katolik itu kalau kita melihat di dalam katekismus juga sama, hanya ada itu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Di hadapanku. Ku ini siapa? Tuhan Allah ya. Nah, jangan ada Allah lain di hadapanku, di hadapan Tuhan Allah, bukan di hadapanmu loh ya. Tapi di hadapanku, berarti di hadapan Tuhan Allah. Artinya apa itu? Nah, kita lihat saja sekarang ya. Oke. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Saya mau menggarisbawahi ini. Berarti bukan di hadapan umat Israel, tetapi di hadapan Tuhan. Ya, sebetulnya ini plural ini. Jangan adamu ilah-ilah lain. Ya, jangan ada padamu other gods. Jangan adamu ilah-ilah lain ini. Nah, biasanya disebut ilah lain itu adalah ilah bangsa asing atau ilah asing yang tidak dimengerti tindakannya, yang aneh-aneh seperti itu. Ya. Bagi Israel tidak boleh ada ilah lain, baik tunggal maupun plural, yang boleh menarik perhatian Israel dari menyembah Yahweh. Yahweh mau Israel hanya menyembah Dia saja. Lalu di hadapanku ini artinya apa? Di hadapanku. Ya. Di hadapanku itu adalah, kalau kita membaca Mazmur 92, 95 ayat 2, Mazmur 95 ayat 2 yang selalu didaraskan madah pada pagi itu ya, itu menghadap wajah Allah itu sebetulnya beribadat di bait suci. Maka di hadapanku sebetulnya tidak lain tidak bukan adalah di bait suci. Artinya apa? Artinya di bait suci tidak boleh ada patung, ada Allah-Allah lain di hadapan Tuhan. Di bait suci itu sebetulnya. Ketika Israel beribadat di bait suci, ya, jangan ada Allah lain di hadapanku. Jadi jangan ada ya nanti dalam bentuk itulah nanti diperjelas, jangan ada patung-patung segala macam itu ya, di hadapan Allah di dalam bait suci, jangan ada Allah lain, jangan ada patung lain, jangan dicampur dengan patung dewa Zeus, dewa Hercules dan seterusnya itu tidak boleh. Hanya ada satu, yaitu Allah sendiri. Ya, jadi jangan ada Allah lain di hadapanku itu. Jangan sampai mengganggu ibadah. Ya, ini saya kira harus kita sadari supaya jangan terlalu kemana-mana peraturan itu. Ya, jangan terlalu kemana-mana. Ya. Maka, ya. Nah, kemudian ayat 4, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun juga. Ini patung apa? Ya, patung apa ini? Patung Yahweh atau patung Allah-Allah lain? Ya. Kalau kita bicara jangan membuat bagimu patung, ini bisa menjadi pertanyaan sebetulnya.
Ini patung apa? Coba dilihat di sini teksnya ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada dan macam-macam. Ini patung apa ini? Kalau kita membaca konteksnya amat sangat jelas bahwa patung yang dimaksud ini sebetulnya adalah patung Allah lain ini. Bukan patung Yahweh, tapi patung Allah lain. Dan kemudian nanti di sini jangan menyembah patung itu. Patung apa? Patung Allah lain ini. Bukan patung yang lain-lain sebetulnya. Ya. Bukan patung-patung katakanlah yang seringkali oleh tetangga sebelah itu ditunjukkan. Ini patungnya orang-orang Katolik ini kalau mau bebas dari pandemi semua patung-patung orang kudus harus dibuang dan seterusnya. Itu bukan soalnya di situ. Ya, bukan soalnya. Ya. Mereka membaca teks seperti ini dengan sebuah latar belakang tertentu. Ingat, teks itu bisa dibaca dengan berbagai macam cara. Ya. Yang kedua, mereka sudah mempunyai prasangka dulu, maka mereka pakai teks itu sebetulnya untuk Gereja Katolik tidak pernah mengatakan dalam Dekaloge dasar firman tidak ada perintah jangan membuat patung, tidak ada itu. Karena itu semua dirangkum dalam satu, jangan ada padamu Allah lain. Itu sebetulnya. Konkretnya bagaimana? Jangan buat patung dan jangan menyembah patung itu. Itu sebetulnya jelas. Jadi patung itu bukan patung-patung yang dipikirkan orang lain ya, misalnya patung Bunda Maria, patung orang kudus, dan bukan itu, tapi patung Allah-Allah lain, berhala-berhala, dan itu memang tidak boleh untuk Gereja Katolik. Ya, secara konkret di dalam katekismus itu ada, jangan menyembah berhala, seperti itu jelas sekali. Ya, nah, jangan membuat bagimu patung, ini yang lain sekali lagi patung Allah lain, dan jangan sujud menyembah mana, menyembah Allah lain ini. Menyembahlah hanya kepada Tuhan Allahmu yang sudah membebaskan engkau dari tanah Mesir. Itu sebetulnya. Ya. Nah, lalu dengan demikian kita bisa memahami dengan jelas ya. Ini ya. Ini tadi saya katakan patung yang mana? Patung siapa yang dimaksud? Patung Yahweh? Wah, Yahweh itu tidak ada yang bisa membuat patung. Ya. Maka nampaknya berdasarkan konteksnya tampaknya menunjuk pada patung ilah lain. Tidak boleh ada patung ilah lain di bait suci Yahweh. Lihat di sini ya. Jadi tiga ayat pertama itu, tiga perintah jangan itu sebetulnya hanya satu saja. Jangan ada Allah lain. Tuhan menuntut kesetiaan yang 100%. Ya. Jangan ada will atau pil segala macam itu jangan ada di sana. No way. Ya. Nah, ini yang saya katakan, jangan sujud menyembah. Sebetulnya teks aslinya menyembah mereka. Bukannya, ya, nya itu kan terkesan tunggal, tapi teks aslinya itu sebenarnya menyembah mereka. Siapa mereka? Iya, mungkin ilah-ilah lain itu. Ya, jangan menyembah ilah-ilah lain. Nah, lalu teksnya menjadi jelas, utamanya adalah ini, jangan ada pada ilah lain di hadapanku. Lalu dijelaskan, konkretnya apa? Jangan ada ilah lain itu, jangan membuat patung, ya, yang menyerupai apapun, dan jangan sujud menyembah kepadamu. Ini. Perintah pertama itu ini. Inilah sebabnya mengapa Gereja Katolik hanya mengambil satu ini. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Udah titik. Nah, jadi kalau tetangga sebelah menyebut jangan membuat patung, itu silakan tahu saya atau kita Gereja Katolik tidak memasukkan itu sebagai sebuah perintah, ya toh. Tidak ada perintah jangan membuat patung. Itu rumah sebelah itu. Ya. Jadi kita tidak membuat patung. Oke. Nah, ini sebetulnya perintah pertama menuntut agar Israel hanya menyembah Yahweh saja. Dan ini persoalan besar nanti dalam sejarah Israel. Kenapa demikian? Karena Yahweh sudah lebih dahulu mengasihi Israel. Ya. Maka Yahweh itu hanya mempunyai ikatan pribadi dengan Israel. Israel hanya mempunyai ikatan pribadi dengan Yahweh, bukan dengan ilah-ilah lain. Walaupun ada ilah lain yang lebih hebat, tetapi Allah Israel adalah Yahweh.
Ya. Walaupun umat-umat lain lebih hebat, lebih pinter, tetapi umat Yahweh adalah Israel. Ya, ini tidak ada lain. Maka kalau dikatakan engkaulah Allahku dan aku, engkau adalah Allahku, atau akulah Allahmu dan engkau umatku, ini sebetulnya mau mengatakan hal yang jelas. Ya. Walaupun ada banyak umat yang hebat-hebat, ikatan Yahweh hanya kepada Israel yang kecil. Israel sendiri, walaupun ada dewa-dewa yang lain yang lebih hebat, Allah saya hanyalah Yahweh. Yang lain-lain tidak. Ini hubungan yang sangat eksklusif seperti itu. Ya. Dan hubungan eksklusif ini dimulai dengan Yahweh yang lebih dulu mengasihi Israel. Kalau kita membaca misalkan di dalam kitab Ulangan, siapa tahu sebetulnya Israel itu, karena kok Allah sampai jatuh hati seperti itu? Ya tidak ada jawabannya sebetulnya. Allah jatuh hati kepada Israel itu saja. Jangan membanggakan diri. Karena bukan kebanggaan Israel sehingga Allah jatuh hati dan mengikat perjanjian, tetapi karena kebaikan saja. Ya. Coba kita lihat Ulangan pasal 9 ayat 6. Kitab Ulangan pasal 9 ayat 6. Ya. Ini saya kira perlu disadari. Ya. Coba dibaca bab 9 ayat 6. Saya izinkan saya baca ya, Romo. Silahkan. Ya. Ulangan bab 9 ayat 6. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu, Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Nah itu ya, jelas sekali. Bukan karena jasa-jasa Israel, karena Israel tegar tengkuk, maka Allah memilih. Ya, sampai di sini itu misteri cinta. Kita tidak tahu kenapa Allah jatuh hati kepada kita, seperti kita tidak pernah tahu kenapa kita jatuh hati kepada orang-orang yang kita cintai. Ini tidak bisa dijawab seperti itu. Nah, ini adalah perintah pertama, ya, yang panjang lebar sekaligus juga latar belakangnya sehingga menjadikan panjang lebar seperti itu, sehingga menyita banyak waktu ya untuk hal ini. Oleh karena itu, daripada saya masuk kepada perintah kedua dan seterusnya, saya mau berhenti di sini saja, ya. Karena ini yang paling penting saya pikir, karena saya mencoba untuk memberikan latar belakang motivasi, ya, motivasi Israel sekali lagi bukan untuk mencari kebaikannya, tetapi untuk membalas kasih sayang Allah. Maka hukum itu dia terima sebagai sesuatu yang sangat betul-betul anugerah yang mereka syukuri. Saya kira saya berhenti di sini saja untuk memberi kesempatan kepada question and answer. Sementara nanti the rest ya 2 sampai 10 itu kita bisa agak cepat karena yang lain-lain ini praktis sebetulnya sangat cukup jelas. Bisa dibuat dengan cepat. Ya, saya kembalikan waktu ini, terima kasih. Untuk yang pertama tadi, mengenai KGK, saya rasa sudah dijawab oleh Romo Indra, pertanyaan dari Ibu Yunita. Lalu pertanyaan kedua, ada pertanyaan mengenai beda dan hubungan antara dogma dan katekismus, Romo. Boleh silakan dijelaskan, Romo? Pertanyaan Saudari Novi di sini berkaitan dengan beda antara hubungan dogma dengan katekismus. Dogma itu sebetulnya adalah ajaran, ya, ajaran resmi gereja yang dirumuskan ya oleh gereja, ajaran, ya. Sementara katekismus itu lebih luas dari itu, pengajaran, boleh dikatakan ajaran pengajaran agama begitu ya. Kalau dogma itu adalah berkaitan ajaran resmi gereja berkaitan dengan suatu topik tertentu yang ditentukan oleh gereja. Misalkan saja dogma mengenai Bunda Maria diangkat ke surga. Ini diangkat menjadi dogma, ya, menjadi dogma. Ini sangat spesifik. Di dalam kitab suci bahkan tidak ada, tetapi berkat pelayanan gereja dan kuasa yang kuasa
gereja yang didampingi oleh Roh Kudus merumuskan dogma itu. Dogma itu dirumuskan. Ya. Sementara katekismus itu adalah boleh dikatakan ajaran gereja atau ajaran agama secara lebih umum seperti itu. Ya. Apa saja itu, tapi umum sekali. Sementara dogma sangat spesifik, sangat jelas. Ya. Itu saya kira jawabannya, mudah-mudahan membantu. Ya. Baik, terima kasih Romo. Semoga menjawab ya Ibu Novi. Lalu ada pertanyaan dari Sisania. Dekalog itu apa ya, Mo? Tadi boleh kalau saya jawab singkat itu dasar firman atau 10 firman Allah. Tapi kalau Romo mau dilanjutkan silakan Romo. Dekalog itu sama, deka itu 10, logos itu kan firman ya. Jadi 10 firman itu saja. Sama. Ya. Baik. Pertanyaan selanjutnya Romo. Bagaimana jika Israel dalam menjalankan hukum-hukum tersebut ada yang tidak dijalankan? Artinya mungkin bagaimana konsekuensi dan apa yang terjadi gitu Romo? Iya, akhirnya kalau kita membaca perjalanan sejarah bangsa Israel yang terungkap dalam Perjanjian Lama, lalu menjadi jelas itu sebetulnya kalau Israel tidak menjalankan hukum-hukum seperti itu, Israel dihukum oleh Allah. Ya, kalau kita melihat Israel sampai dibuang ke pembuangan dan seterusnya, itu alasannya apa? Karena tidak setia kepada Allah. Bahkan boleh dikatakan bahwa perjalanan sejarah bangsa Israel itu adalah sebuah perjalanan antara sebuah ketegangan antara kesetiaan Yahweh dan ketidaksetiaan Israel. Israel itu dicintai, tetapi mencari jalan sendiri, diperingatkan, masih mencari jalan sendiri, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, jadi Israel itu kalau tidak menjalankan hukum, dia akan mendapatkan hukuman. Ya, ini. Nah, ini saya kira kalau boleh saya singgung sedikit berkaitan dengan konflik sekarang ini ya. Konflik antara Israel dan Palestina yang selalu itu jelas konfliknya adalah konflik masalah tanah ya. Dan kalau Israel selalu mengklaim bahwa tanah ini adalah dijanjikan dulu kepada Bapak Abraham, ya oke-oke saja, tetapi ketika bagi Israel supaya bisa mempertahankan tanah itu ya, Israel harus mengikuti perintah Yahweh, antara lain sebetulnya menghargai hak-hak orang itu. Ya, maka kalau itu tidak ya jangan dipakai alasan itu, udah tidak masuk akal seperti itu. Ya, ini yang kalau boleh saya singgung ya. Israel pun justru karena dia pilihan Allah, kalau dia berdosa dia harus dihukum. Itu sebetulnya. Ya. Begitu? Baik Romo. Pertanyaan selanjutnya mengenai apakah adanya Taurat itu menjadikan bangsa Israel hidup untuk hukum Taurat atau hukum Taurat untuk bangsa Israel? Bagaimana Romo? Ini kan pertanyaan, lalu diganti saja ya, nanti dalam Yesus yang bertanya itu. Ini hukum Sabat untuk manusia atau manusia untuk Sabat gitu ya. Ini kalau tidak hati-hati sebetulnya bisa bergeser dari kiri ke kanan ke kiri ya. Maksud saya begini. Sebetulnya kalau kita melihat perintah aslinya itu adalah apa? Perintah aslinya adalah mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Ini aslinya. Hukum Taurat itu apa? Hukum Taurat adalah sebuah sarana yang dibuat oleh Allah, diberikan oleh Allah untuk menunjukkan caranya. Bagaimana bagaimana Israel bisa mencintai Allah dan bisa mencintai sesama manusia. Kalau kita melihat itu sebetulnya hukum Taurat itu untuk manusia. Tetapi kalau kita lalu tidak tahu lagi maksudnya, ya asal saja seperti dituduhkan oleh orang Farisi, yang penting adalah mengikuti aturan-aturan hukum tetapi tidak memperhatikan apa yang ada di balik itu, nah itu yang dikatakan manusia untuk hukum Taurat. Ya, sebetulnya hukum Taurat untuk manusia, untuk mempermudah bagaimana manusia bisa mencintai Allah. Tetapi ketika hasilnya orang hanya mengabdi hukum, tidak sampai kepada kasih kepada manusia, nah ini yang membuat manusia akhirnya menjadi budak hukum Taurat. Dan ini yang oleh Paulus nanti dikritik habis-habisan. Ya, awas kita juga seringkali begitu ya. Kita menjalankan hukum, kita lupa. Asal menjalankan hukum, tapi kita nggak tahu sebetulnya hukum ini untuk apa. Oke, begitu. Mudah-mudahan jelas ya. Baik Romo, terima kasih.
Lalu ada satu pertanyaan, pewahyuan pribadi apakah termasuk ketetapan firman, Romo? Apa yang dimaksud dengan ketetapan firman saya kurang paham ya, tetapi pewahyuan pribadi itu adalah ya boleh dikatakan sebuah pewahyuan yang secara istimewa diberikan Tuhan kepada seseorang untuk untuk boleh dikatakan menerangi, menjelaskan suatu aspek dari pewahyuan yang sudah ada. Tidak pernah merupakan sesuatu yang baru. Tetapi untuk memahami secara lebih mendalam atau untuk mengingatkan sesuatu yang sebetulnya sudah ada. Ya, wahyu pribadi tidak pernah menunjuk sesuatu yang sama sekali baru, apalagi bertentangan dengan yang sudah ada. Tidak pernah. Ya. Wahyu pribadi itu tidak akan selama-lamanya pada suatu saat tertentu untuk membantu orang untuk memahami apa yang mungkin pada suatu titik tertentu dalam sejarah dibutuhkan. Seperti itu. Ya. Jadi wahyu-wahyu penglihatan-penglihatan itu wahyu pribadi, tetapi tidak pernah bertentangan dengan yang sudah ada. Ya. Kalau bertentangan dengan yang sudah ada itu malah aneh, karena bagaimana Roh Kudus yang satu kok bertentangan dengan Roh Kudus yang lain? Ini pasti salah satu roh yang Roh Buddha. Seperti itu. Ya. Ya, Romo. Mudah-mudahan menangkap, walaupun saya tidak tahu persis apa yang dimaksud dengan ketetapan firman itu. Kalau mau dijelaskan atau diklarifikasi nanti oleh ya silahkan, saya dipersilahkan. Oke, baik, yang bertanya tadi itu apakah sudah kira-kira cukup jelas ya? Sebentar, maaf saya ini tertutup. Oleh Ibu Ratna, apakah tadi menjawab pertanyaan Ibu Ratna? Kalau misalkan belum, apakah mau ditanyakan lebih jauh sedikit tentang, karena Romo juga tidak terlalu yakin apa yang dimaksud dengan ketetapan firman oleh Ibu Ratna. Apakah sudah menjawab? Shalom Romo, maksud tadi agak menjawab, cuman maksud saya ketetapan firman itu apakah ada konsekuensi yang sifatnya seperti hukum gitu loh? Nggak ada. Kalau tidak dilakukan lalu. Nggak ada. Oh, itu maksudnya ketetapan. Ya, baik ya. Bukan ketetapan firman seperti itu. Jadi wahyu pribadi itu kalau kalau kita mau mengikuti oke, tidak pun tidak ada apa-apanya. Karena apa? Karena sebetulnya wahyu ini bukan sesuatu yang baru, sudah ada, ya. Hanya mempertegas, memperjelas, mengingatkan. Begitu saja. Oleh karena itu konsekuensi bagi yang mendengarnya, kalau mau mengikuti boleh, kalau tidak ya monggo silahkan, sukarela saja. Oh iya. Itu ya yang dimaksud. Baik, kalau demikian lalu menjadi jelas juga bagi saya. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih banyak Romo. Ya baik. Ya. Mungkin sedikit Romo Indra, kalau boleh saya menyambung sedikit keterkaitan dengan perwahyuan pribadi itu adalah mungkin pertanyaannya apakah itu sungguh-sungguh wahyu dari Allah gitu. Kadang-kadang mungkin kan suka kita berpikir bahwa mungkin itu iya, tapi sesungguhnya bukan. Bagaimana Romo? Ya, di sini yang diandaikan adalah bahwa wahyu pribadinya, ajaran gereja itu mengatakan wahyu pribadi itu mungkin bisa, ya. Artinya bahwa itu nanti kita mesti menelusuri apakah itu otentik atau tidak, itu persoalan kita, ya. Tetapi pertanyaan Ibu Ratna itu saya andaikan ini wahyu pribadi yang sungguh-sungguh genuine, ya, sungguh-sungguh ada, sungguh-sungguh asli. Lalu gimana? Apakah kita boleh mengikuti atau tidak, konsekuensinya apa kalau tidak begitu, ya. Lalu saya tadi menurut ajaran ini oke, tidak ada masalah, ini bukan sesuatu yang mengikat, ya. Tetapi persoalan sebelumnya adalah memverifikasi apakah wahyu pribadi itu memang sesuatu yang genuine. Ini yang harus diklarifikasi. Jangan sampai lalu permainan sinar-sinar macam-macam seperti itu lalu menjadi penglihatan Bunda Maria dan seterusnya. Ah, ini kan ya main-main saja ya, seperti itu. Nah, disinilah kita perlu berdiskresi. Nah, kalau yang seperti itu bukan wahyu pribadi karena itu palsu, ya toh? Ini seperti itu. Ya, mudah-mudahan lalu menjadi lebih jelas di mana posisinya seperti itu, ya. Baik, terima kasih Romo Indra. Sudah cukup ya Ibu Ratna ya? Oke. Sebelum menjawab pertanyaan ini, ada pertanyaan lagi dari Ibu Novi dan Pak Steflim untuk kedua kalinya. Saya ingin mungkin menanyakan pertanyaan dari Ibu Francisca. Apakah saat ini masih ada, Romo, bangsa Israel yang menyembah berhala? Silakan Romo.
Saya tidak tahu. Tetapi begini, ya, berhala itu dari zaman ke zaman itu berubah. Ya, jadi mungkin zaman dulu berhala menyembah dewa-dewa asing, dewa Molok, dewa Baal dan seterusnya, mungkin sudah tidak ada. Ya. Tetapi mungkin Israel mendewakan yang lain, karena banyak orang Israel itu sebetulnya kalau kita perhatikan juga banyak yang tidak bertuhan, ya, banyak yang ateis seperti itu. Ya. Maka ya saya kira dalam bentuk yang lain mungkin masih ada yang menyembah ilmu pengetahuan, menyembah uang, menyembah segala macam hal tanpa kembali lagi kepada semangat dasar bangsa Israel seperti yang ditunjukkan di dalam Alkitab. Jauh sudah berbeda sekarang seperti ini. Ya, mungkin masih ada juga. Ya. Itu Ibu Francisca. Ya. Di atas itu ada Ibu Novi tadi, ya, tadi dogma itu saya kira betul, ya. Betul, dogma adalah ajaran resmi melalui magisteriumnya dan katekismus penjabaran. Tapi penjabarannya bukan hanya penjabaran dogma, ya, tapi penjabaran ajaran yang sangat umum apa saja di situ. Betul, ya, baik. Baik, lalu yang dari Pak Steph Lim untuk pertanyaan yang kedua, jadi kaitannya dengan kita saat ini bila tidak setia dan tidak menjalankan hukum-hukum sesuai kehendak Tuhan, apakah pandemi ini bisa dianggap suatu hukuman Tuhan atau hukum alam? Bagaimana, Romo? Saya mengatakan ini, ya, kalau soal pandemi ini saya kok enggak berani mengatakan. Karena begini, ya. Kalau hukuman itu mestinya kan jatuh kepada orang yang bersalah. Ya, ini hukuman itu jatuh kepada orang yang bersalah. Nah, pandemi ini enggak semua orang bersalah, ya. Apakah orang-orang nakes, para dokter, apakah mereka itu yang sungguh-sungguh berjuang untuk kemanusiaan? Apakah mereka itu harus dihukum? Kalau dihukum, apakah kalau mereka orang-orang benar, mengapa mereka harus mendapatkan seperti itu, ya? Oleh karena itu saya tidak mau, secara pribadi saya tidak mau menganggap bahwa pandemi ini adalah hukuman Tuhan. Tuhan terlalu garang. Penyakit sebagai hukuman ini menjadi sulit karena penyakit itu tidak pandang bulu. Orang yang benar, orang yang salah, orang baik, orang jahat, sikat semua. Padahal hukuman itu mestinya hanya menyangkut orang yang bersalah. Ya. Maka saya tidak berani memaknai pandemi ini sebagai hukuman Tuhan. Ya. Mungkin yang dikatakan sebagai ini, kalau boleh dikatakan hukum alam, ya alamiah ini natural begitu, itu lebih make sense gitu. Karena sama-sama tidak tahunya alam itu natural itu juga, nature itu kan juga nggak bisa gempa bumi, kalau dia mau ngamuk saja semua sikat begitu. Ya. Jadi Gunung Merapi di atas saya itu kalau seandainya meledak begitu, meletus dan menghancurkan kota Jogja di sebelah selatan, dia tidak akan peduli bahwa di sekitarnya banyak frater-frater dan suster-suster. Ya, sapu bersih semua seperti itu. Ini hukum alamnya kalau seperti itu. Ya. Oke, baik. Silakan, masih ada satu lagi. Ya, masih ada satu lagi, Romo. Walaupun sepertinya mungkin tidak kita bahas di sini, tetapi ini Bilangan 24 ayat 9, diberkatilah orang yang memberkati engkau dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Apakah ini berlaku untuk kita, Romo? Ini kan kata-kata Bileam, ya. Kata-kata Bileam konteksnya pada waktu itu, ya. Jadi saya kira kalau kita baca itu diberkatilah orang yang memberkati engkau dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Ini hanya ketika Bileam disuruh mengutuki Israel segala macam itu. Dia kan tidak mau sebetulnya di situ. Ya. Oleh karena itu, marilah kita ini biarkan saja untuk Bileam, kita sendiri berpikir, saya kira tidak usah sampai ke sana, ya. Saya kira bukan untuk kita. Tapi memuji orang selalu baik, ya. Memuji orang itu selalu baik, tetapi sebaliknya kalau mengutuk itu yang saya kira tidak baik. Begitu Bu Ratna, mungkin, ya. Baik, saudara-saudara, teman-teman yang terkasih, kita sudah mengikuti perjalanan permenungan di hadapan sabda Tuhan selama kurang lebih 2 jam. Marilah kita kembalikan waktu tersebut yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita kembali menghadapnya, mensyukuri segala macam anugerah yang boleh kita terima.
Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena pada siang hari ini kau beri kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami diingatkan bahwa Engkaulah yang lebih dahulu mengasihi kami. Walaupun seringkali di dalam kehidupan kami merasa membesarkan diri dengan menganggap telah berbuat banyak kepadamu dan kepada sesama. Kami lupa bahwa sebetulnya Engkaulah yang lebih dahulu mengasihi kami, membawa kami ke tempat seperti sekarang kami berada. Sehingga apa yang kami berikan kepadamu dan kepada saudara-saudara kami itu sebetulnya hanya merupakan sebuah balasan yang tidak terlalu berguna dan amat kecil bagimu. Kami bersyukur Engkau memberikan pencerahan kepada kami pada siang hari ini, sehingga dengan demikian kami boleh belajar untuk mencintai hukum-hukum-Mu, aturan-aturan yang Kau berikan kepada kami sebagai sesuatu yang perlu kami sambut dengan sukacita, karena itu adalah merupakan kehendak-Mu bagi kami, bagi kebaikan umat manusia. Allah Bapa yang Maha Baik, kami sebentar lagi akan meninggalkan acara ini untuk masuk dalam kegiatan kami sehari-hari, melanjutkan sisa hari ini. Semoga Engkau berkenan memberikan kekuatan dan rahmat kepada kami, sehingga kami dapat sedikit demi sedikit mewujudkan apa yang kami renungkan pada hari ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Doa ini Allah Bapa yang baik kami haturkan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Semoga Allah Bapa yang Maha Baik senantiasa mendampingi kita dalam perjalanan hidup kita melalui berkat-Nya demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.